Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Saya ingin menyampaikan pemikiran dan refleksi mengenai Tuhan yang bangkit dan yang menyatakan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang, untuk menunjukkan bahwa memang sesungguhnya Ia sudah bangkit dari kematian. Seperti kita ketahui bahwa orang-orang yang dibangkitkan Tuhan dalam perjanjian lama melalui Nabi Elia dan Elisa, juga di perjanjian baru, Tuhan membangkitkan Lazarus, anak muda dari kota Nain, dan anak seorang perwira, bahkan Petrus dan Paulus membangkitkan. Semua yang dibangkitkan itu dalam kategori dihidupkan kembali. Karena mereka memang pada akhirnya nantinya meninggal dunia, kembali dikuburkan, kembali tubuhnya fana menjadi debu tanah. Berbeda dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit, tubuhnya tidak kembali menjadi debu tanah langsung, karena pada hari ketiga sudah bangkit. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa tubuh Yesus yang dikuburkan itu berbeda dengan tubuh Yesus yang dapat ditemukan di dalam fosil-fosil ataupun debu tanah. Kebangkitan Yesus menjadi keajaiban dan satu-satunya yang nanti sebagai gambaran bahwa setiap orang akan mengalami kebangkitan sama seperti Yesus. Tetapi kebangkitan Yesus bukan di dalam konteks kondisi di mana dunia ini akan berakhir. Kalau kita nanti dibangkitkan pada hari kedatangan Tuhan, kita akan mengetahui bahwa dunia ini akan berakhir dan dimulailah dunia yang baru, di langit yang baru, di bumi yang baru. Tetapi kebangkitan Yesus masih berada di dalam dunia yang lama ini. Dunia yang dicemari dosa dan dunia yang dikuasai atau diprovokasi oleh si jahat. Bahkan banyak orang yang masih meninggal dan akan meninggal lagi. Inilah keagungan dan kebesaran dari kebangkitan Yesus yang tidak pernah ditemukan atau tidak pernah ada terjadi pada siapapun. Nah, kembali kita bicara tentang kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Yang pertama menyaksikan kebangkitan Yesus, tentunya para malaikat yang membuka atau menggulingkan itu batu penutup kuburan. Dan kita harus tahu kuburan di masa itu khusus tertentu untuk kalangan tertentu, tidak langsung ke tanah, tetapi di antara tanah dan di dalam seperti gua seperti itu. Nah, yang menjadi menarik adalah yang pertama melihat itu terjadi dari kalangan manusia adalah kaum perempuan. Perempuan-perempuan yang datang dengan tujuan secara tradisional merempah-rempahi mayat atau tubuh Yesus. Tetapi mereka apakah pernah berpikir bahwa mereka mungkinkah bisa masuk ke dalam kuburan itu? Bukankah sudah ada prajurit yang menjaga? Tetapi karena niat hati mereka itu, mereka datang saja dengan harapan bisa menabur rempah-rempah itu sebagai perwujudan penghormatan. Tetapi yang dilihat dan diperhatikan ketika jumpa tidak lagi ada penjaga di kuburan itu, batu sudah terguling, dan apa yang terjadi yang menarik dan yang sangat penting, yaitu Yesus sudah bangkit. Dan tidak hanya berhenti di sana, Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, menunjukkan dirinya kepada banyak orang. Dan ketika Yesus menyatakan itu bukan 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Berapa lama Yesus menyatakan kebangkitannya dan menunjukkan itu? 40 hari. 40 hari Yesus menyatakan kebangkitannya. Sehingga Paulus sebagai rasul memberikan suatu catatan bahwa Yesus kebangkitannya yang menyatakan diri disaksikan setidaknya 500 saudara, artinya orang-orang yang percaya. Lebih dari 2. Bukan hanya murid-murid saja, para rasul saja, tetapi banyak orang. Terutama mereka yang betul-betul secara sembunyi-sembunyi atau mereka yang sekarang menyadari akan kebenaran yang dinyatakan Yesus Kristus Tuhan kita, mereka menyaksikan itu dan mereka lah murid-murid Yesus yang pertama. Selain para perempuan, juga para murid yang adalah rasul, dan orang-orang yang percaya lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, selama 40 hari itu apa yang dinyatakan Tuhan, dilakukan Tuhan. Tuhan
menyampaikan, mengajarkan, memproklamasikan kembali tentang kerajaan Allah. Mengapa penting? Karena memang tema kerajaan Allah dari mulai perjanjian lama sampai dengan akhir zaman itu menjadi tema sentral, tema besar dari kehadiran anak Allah di bumi ini. Di dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah, tentunya kita mengetahui bagaimana pengaturan kehidupan, penataan relasi, dan segala yang berkaitan dengan peribadatan, pekerjaan, dan aktivitas lain. Dan Tuhan selama 40 hari itu mengajarkan kembali apa yang sudah diajarkan selama 3,5 tahun bersama murid-muridnya dan kepada banyak orang, tetapi sekarang secara khusus, tidak lagi terang-terangan, artinya secara publik. Lagi pula, kalaupun terang-terangan, maka orang-orang lain pun tidak bisa meyakini bahwa itu adalah Yesus yang mereka berteriak salibkan dia dan menyaksikan kematiannya. Sungguh ajaib kebangkitan Yesus. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia dibangkitkan Allah, dibangkitkan Roh Kudus, dan kuasa nyata di dalam dirinya dinyatakan oleh Tuhan, kemanusiaannya bangkit. Dan itu menunjukkan bahwa memang keadaan kemanusiaan, keadaan ilahinya tetap ada pada pribadinya yang kekal. Dan kita bersyukur karena dengan pengertian ini, kita tahu bahwa nantinya setiap orang yang percaya, yang dinyatakan sebagai orang pilihan pada akhir zaman, zaman di mana Tuhan datang kembali, mengalami suatu kehidupan yang baru dengan tubuh yang baru dan tidak akan mengalami kematian lagi. Kebangkitan Yesus bukan hanya menunjukkan bahwa ia mengalahkan maut dan menyatakan kemenangan atas setan, tetapi memberikan suatu gambaran kehidupan yang baru. Kehidupan yang sungguh-sungguh sebagai manusia adanya. Kita tahu Tuhan sudah menyatakan bahwa kalau nanti kelak di langit dan bumi yang baru tidak adalah kawin dan mengawinkan. Tidak ada suatu situasi yang mendorong orang untuk beranak cucu bertambah banyak lagi. Sudah cukup. Apa yang Tuhan rancang untuk keadaan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Dan Yesus yang menyatakan diri, memberikan kepada kita gambaran bahwa memang ia benar-benar bangkit dan menyempurnakan apa yang sudah diyakini oleh kita tentang kehidupan yang baru. Yang menarik dari seluruh percakapan Yesus dalam periode 40 hari itu adalah Yesus Kristus Tuhan menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara. Secepat angin bisa berada di satu rumah, berjumpa dengan para murid dengan menyatakan salam damai bagi kamu, berjumpa dengan dua orang yang sedang menuju ke Emmaus dan mampir di rumahnya untuk makan bersama, bahkan makan bersama muridnya di pantai Danau Galilea, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang dinyatakan di dalam Alkitab pada periode 40 hari itu. Dan itu adalah suatu realitas yang tidak mudah untuk diamati secara indrawi dan secara pengalaman manusia. Karena memang bertubuh Yesus itu pada waktu bangkit. Bukan roh seperti penampakan dunia kegelapan, atau bukan malaikat yang sesekali menampakkan dirinya, tetapi tidak bersama-sama bergaul dengan manusia. Yesus selama 40 hari itu benar-benar ada yang dinyatakannya. Sama seperti Rasul Yohanes memberikan gambaran bahwa apa yang dilihat, dirasa, diraba, firman yang hidup, itulah yang diberitakan. Jadi ini bukan kasat mata yang sama dengan dunia, tetapi juga bukan yang halusinasi atau imajinasi. Betul-betul real, fisik tubuh Yesus. Jadi bedanya di mana? Dengan kita masih mengenakan tubuh yang lama ini, yang nanti akan kembali ke debu tanah. Yesus tidak demikian. Tubuhnya sudah mulia, tubuh kemuliaan. Dan itu yang membuat ia menyatakan kemuliaannya. Dan yang kedua bedanya, tubuh kita ini masih berproses di dalam hubungannya dengan dunia ini. Tubuh Yesus, tubuh yang mulia itu secara kasat mata sama dengan kita. Tapi ia berbeda dengan kita karena sudah bangkit.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dalam Kristus, mari kita pikirkan pembelajaran apa mengenai kebangkitan Yesus dan yang menyatakan dirinya selama 40 hari. Dan setelah itu nantinya setelah ia naik ke surga, dia menyatakan sekali lagi keagungan kebesarannya, mengutus Roh Kudus dan menyatakan bahwa apa yang digenapi olehnya itu dilanjutkan kegenapannya untuk kita oleh Roh Kudus. Betapa teraturnya dan betapa indahnya penetapan Tuhan, perencanaan Tuhan dalam menjalankan kehendaknya untuk kemuliaannya, terutama umatnya yang dibawa tarik kembali kepadanya. Dan kita bersyukur semua tatanan yang begitu indah, harmonis, teratur, hanya ada di dalam Alkitab. Dan itulah yang kita yakini menjadi dasar kekuatan iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan kembali kebangkitan Yesus. Ia yang menyatakan dirinya selama 40 hari, mengajarkan hal kerajaan surga. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti dan mengimplementasikan apa yang dinyatakannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.